seseorang yang wow, kejam, pernah melakukan tindakan yang keras dan pernah menjadi geng motor dan melakukan tindakan kriminal. Terjerat kasus narkoba dan hampir mati karena overdosis. Saya memilih 31. Mulgi, kelahiran tanggal 31, anggota geng motor, suka melawan orang tua dan pernah dipenjara. Menurut pengakuannya, dia sering kerasukan sosok gaib akibat ulahnya sendiri. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Kok ada senjata tajam nih kayak parang ya, Roy? Iya, ini semacam kayak parang dan senjata-senjata tajam besi-besian. Dan saya melihat di sini bau narkoba. Pencarian jati diri. Istri statusnya. Kok sepertinya ada yang membingungkan di sini. Woi! Hati-hati dulu! Hei! Pelan-pelan lo! Itu bukannya si Mulgi. Harus kasih tahu orang tuanya. Woi! Mana duit gua? Duit gua. Weh, menang kita. Ayo motor lu. Pak, Bu, tolong bilang sama anaknya ya, jangan suka ngebut-ngebutan di jalanan. Untung saya nggak ketabrak. Coba kalau ketabrak. Iya Pak, gimana kalau sampai ada anak-anak yang ketabrak? Iya Pak, nanti saya akan nasihatin anak saya Pak. Awas ya Pak, bilang lagi sama anaknya, jangan ngelakuin itu lagi. Iya Pak, kami dan warga akan bertindak tegas. Kalau gitu, permisi Pak. Bapak peringatin sama kamu ya. Berapa kali Bapak bilang jangan kebut-kebutan di jalan. Bapak malu didatangin sama warga. Mereka pikir Bapak itu nggak bisa nasihatin kamu. Udah ngomongnya. Aku capek Pak, mau masuk. Dengerin dulu. Tiap kali Bapak nasihatin kamu selalu kayak gini. Pak, aku ini bukan anak kecil lagi Pak yang harus diomongin terus-terusan. Dengerin dulu. Selalu begitu jawaban kamu. Tapi pernah nggak kamu berubah? Nggak pernah kamu berubah. Mulgi, sekali lagi kamu kebut-kebutan, nanti motor ini ibu jual nanti. Ini yang bikin aku malas pulang ke rumah Bu, Pak. Setiap aku pulang, selalu ibu sama bapak marah sama aku. Oh, jadi udah berani kurang ajar ke Bapak? Hah? Pak, Berani? Pak, Berani? Pak, udah Pak. Ya Allah, udah Pak. Mulgi! Udah, Mulgi! Pak, udah. Gara-gara kamu nih. Dari kecil kamu manjain dia. Jadi kayak gini nih. Bapak mau kasih dia pelajaran, makin kurang ajar sama orang tua. Pak, Oke. Pak. Apa sih Bu? Anak kayak dia itu harus kasih pelajaran Bu. Biar nggak ngelawan orang tua. Biar nanti ibu yang bicara sama Mulgi, Pak. Bapak nggak usah kasarin dia. Cuma Bu, anak kayak dia itu harus dikasih tahu. Bila perlu, dikasarin Bu. Kasih pelajaran. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa sih Bapak ngomong seperti itu? Dia itu kan anak kita, Pak. Kamu boleh bisa milih Bu. Bapak nggak mau Bu punya anak kayak dia Bu. Ya udah. Kalau emang bapak nggak mau punya anak kayak Mulgi, Mulgi pergi aja dari rumah Pak. Mulgi, kamu mau kemana, Nak? Mau pergi Bu. Jadi ibu sama bapak nggak perlu nyari Mulgi lagi. Mulgi, kamu jangan pergi, Mulgi. Mulgi! Bu, biarin aja dia mau pergi juga Bu. Kita lihat aja. Jadi apa nak?
Setoran, sini, setoran gua mana? Iya nih. Ih, apa? Setoran semua. Tambahin. Sedikit apain? Geledah. Gua bakar nih gerobak lu. Cari. Bohong nih Mas ini. Nah, ini apa? Sini. Mas, jangan Mas. Mas, dari saya Mas. Duit itu buat anak sekolah Mas. Kan sih, gak usah takut. Kita tunjukin kalau kita paling kuat di sini. Udah diam aja. Lu mau ngapain kesini? Nyari ribut. Sikat, maju. Oh, punya mental tempe jangan belagu, ah! Nggak tahu kita punya ilmu kebal ya? Masa kita bisa kalah sih sama geng motornya Yoga? Wajar kita kalah, Gi. Soalnya mereka pada pakai ilmu kebal, Gi. Bener tuh, Bos. Ilmu kebal. Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Kita harus bikin perhitungan sama si Yoga. Tapi gimana caranya, Bos? Gue mau belajar ilmu kebal juga. Biar kita bisa ngelawan Yoga. Pak, kita mau belajar ilmu yang tadi dong. Soalnya ada ilmu kebalnya. Mempelajari ilmu kuda lumping itu tidak semudah yang kamu pikirkan, anak muda. Butuh waktu 5 tahun untuk bisa... Alah, kelamaan. Kita tuh butuh yang instan, yang cepet ilmunya. Pak. Gak usah belagu jadi orang. Bapak nggak tahu siapa kita. Kita ini geng motor paling terkenal di kampung ini. Bapak mau nyoba kita? Hah? Lu jangan dimajang, lawan! Agak apa ya? Kalian bukan warga sini kan? Kenapa bikin onar? Kita nggak mau bikin onar, Pak. Kita tuh cuma pengen belajar ilmu kebal. Tapi kita dicuekin tuh sama orang tua belagu itu. Ya benar.
Jadi kalian ingin memiliki ilmu kebal? Iya, Bos. Kamu nggak perlu lama mempelajari ilmu itu. Saya ada jimat yang membuat kamu jadi kebal. Saya ngerasa di sini kamu ternyata adalah anak geng motor yang saya cium baunya ada rasa apa ya prestis gitu, kayak ini gue loh gitu. Itu kayak ada rasa kebanggaan. Terus tapi di sini ada korbannya adalah ibunya. Yang saya ungkap di sini ibunya yang bertanggung jawab sebagai wali gitu loh, untuk sebagai penebus dosa, penebus kesalahan. Misalnya kayak kamu udah mencelakakan orang terus dipanggil polisi, kemudian ibunya yang datang, terus kemudian ibunya yang bertanggung jawab di sini. Apakah itu pernah terjadi di sini? Betul. Lo kenapa sih muka lo satu kayak gitu? Ya sewot lah. Masalahnya nyokap gua yang dipukul. Tapi bos, kita kan udah menang dari geng si Yoga. Ah, pokoknya gua nggak mau tahu ya. Gua harus balas dendam ke Yoga. Kalau perlu semua gengnya gua bantai. Lu serius? Ya, serius lah. Kalau lu sendiri, lu bisa babak belur. Gua kan ada ini nih. Nih, dengan ini semuanya bisa gua lakukan. Ya, makanya gak usah takut dong. Berdasarkan informasi yang kami terima, kamu telah membuat kekacauan dan mengakibatkan seorang ibu terluka. Pak, bukan saya yang ngelakuin itu, Pak. Ibu itu adalah ibu saya sendiri, Pak. Kamu jangan banyak omong. Nanti kamu jelaskan saja di kantor polisi. Pak, Pak. Pak, kenapa sih anak sendiri dilaporin ke polisi? Biarin aja Bu, biar dia itu kapok. Tapi nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Bu, kita harus sedikit kerasin dia. Biar dia tidak nyusahin kita. Ibu kan lihat, dia itu selalu bikin malu keluarga, Bu. Pokoknya sekarang juga ibu ke kantor polisi. Mau ngapain, Bu, mau ngapain? Pak, ibu nggak bisa bayangin kalau Mulgi harus dipenjara. Ibu nggak mau. Nanti dia disamain dengan tahanan lainnya. Bu, biar dia itu kapok, Bu. Biar dia itu tahu kelakuannya gimana. Tapi kita kan bisa bicara, kita bisa ngajarin dia pelan-pelan, Pak. Percuma, Bu. Kuping anak itu tuh udah nggak berfungsi. Udah kebal. Kita mau nasihatin dia kayak gimana juga, nggak akan masuk, Bu. Ibu sini, selama ini selalu aja manjain dia. Akibatnya kayak gini nih. Kurang ajar sama orang tua dan mau hidup seenaknya aja. Bu. Nanti baru. Kenapa lu bisa masuk sini? Berantem geng motor, Bang. Geng motor. Jagoan geng motor, Bos. Anak baru. Lo harus tahu peraturan di sini. Lo harus bisa ngalahin gue. Maju. Apaan ribut-ribut nih? Mereka, Pak. Kamu baru saja sudah bikin ribut. Mulgi, ada apa ini, Pak? Dia mau melarikan diri dari penjara, Bu. Pak, tolong lepaskan anak saya akan menjamin dia, Pak. Ibu sebaiknya menasihati dia agar tidak berbuat macam-macam lagi di jalanan. Baik, Pak. Saya sering ingat saya pernah mengajak duel bapak saya Berantem? karena saya tidak mau diatur. My God. Saya tidak tahu itu dari pengaruh alkohol apa dari pengaruh Duel, apa, cuman berantem. Jadi Bapak yang ngelaporin aku kantor polisi? Iya. Iya, biar kamu tuh kapok. Tahu sama kelakuan kamu. Pak, udah, Pak, udah.
Biarin Bu, biar dia tahu rasa Bu. Udah lah Pak, aku capek ya dengar ocehan Bapak. Kalau Bapak mau ribut sama aku, ayo. Laki-laki kok mulutnya kayak perempuan. Tidak apa? Papa, udah Pak, udah. Mulgi, udah dong Mulgi. Ini semua gara-gara kamu Bu. Tolong manjain dia. Mana biarin aja dia penjara Bu, biar tahu rasa. Makin lama makin kurang ajar sama orang tua. Kamu yang sabar dong, Nak. Jangan begitu sama orang tua. Kalau kayak gini terus, kita bisa kaya. Kaya. Udah ada kaya. Pokoknya malam ini kita rayain kesuksesan kita. Setuju, men. Gelasnya angkat. Lu bagi-bagi ya itu duitnya. Siap. Sek. Bos. Lu harus nyobain pil ini. Pil apaan tuh? Lu cobain aja. Si Mulgi ya, kebangetan ngikut geng motor. Iya benar Bu. Padahal orang tuanya alim loh. Kabarnya nih, jarah toko orang. Yang bener, Bu. Iya. Toko orang. Bu, manusia bisa aja berubah. Bisa jadi anak saya sekarang ikut geng motor. Tapi nanti bisa jadi anak saya jadi ustaz. Ustaz, mimpi kali Bu. Saya bukannya belain anak saya, Bu. Tapi saya yakin Allah itu maha membolak-balikan hati. Bolak-balikan, iya bolak-balik. Bu, si Mulgi itu nggak bakal jadi ustaz sampai kapanpun ya Bu. Dia tetap seperti itu, susah berubahnya. Ibu. Ya Allah, ngapain Ibu? Biasa Pak. Ibu ini orang tuanya Mulgi kan? Iya, betul. Anak ibu udah menjara toko saya. Ambil barang-barang dari toko saya dan nggak bayar. Tapi Pak, Sekarang ibu harus ganti rugi. Kalau enggak, anak ibu saya laporkan ke polisi. Waduh, polisi. tapi Pak bisa jadi itu kan geng motor lain, bukan anak saya. Kalau ibu nggak percaya, nanti saya tunjukin rekaman CCTV-nya. Udah ngaku aja deh Bu, emang buat kamu jarah ya kan? Sekarang ibu lihat sendiri kan. Iya Pak. Saya minta ganti rugi. Sebentar ya Pak ya, saya ambil dulu. Mana uangnya Bu? Ini Pak untuk ganti ruginya. Dan ini untuk Bapak. Ambil Pak. Tapi tolong jangan laporin Mulgi ke polisi ya Pak. Saya mohon. Iya. Bu, ibu ini apa-apaan sih Bu? Pak, tolong kembalikan kalung istri saya Pak. Loh. Ini kan udah dikasihkan saya, ini ganti rugi saya Pak. Karena tinggal aku anak Bapak. Ya udah Pak, Ibu ikhlas kok Pak demi Mulgi. Bapak nggak berhak untuk ngambil lagi. Ibu rela Pak. Ibu bantu Mulgi. Dia nggak bisa berubah Bu. Cuma Semakin mendalami dunia di jalanan, saya mengenal sosok wanita. Di situ saya tidak mau wanita itu senang sama saya, jadi makanya saya selalu bikin wanita tuh sakit hati. Saya ambil uangnya, saya ambil barangnya. Sampai tidak pernah lama saya berpacaran itu cuman seminggu 2 minggu udah ngambil barang-barangnya, ya udah ngapain lagi gitu. Saya tidak mau, yang penting happy sama anak-anak gitu. Terlalu. Kita mah jadi buntut aja. Enak-enak. Siap kalau gitu. Cowok yang satu itu beda banget ya. Bikin penasaran. Aduh, kamu tuh kalau jalan hati-hati dong. Sini aku bantuin. Sini, duduk sini. Kakinya nggak kenapa-napa? Enggak kok, cuma keselio aja. Mau aku anterin nggak? Tuh cewek cakep banget. Perhiasannya juga kinclong. Kesempatan gua nih
buat morotin nih cewek. Yakin kaki kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Bos, sikat aja bos. Jangan sampai lolos bos. Iya nggak? Jimat ini memiliki semuanya, selain ilmu kebal. Oh ya, kenalin. Aku Mulgi. Sayang, kamu tau nggak? Hey. Aku bawain apa buat kamu? Ya kalau dilihat dari tempatnya sih, pasti baju. Kamu tahu sih? Ya tahu lah. Kamu cobain dulu deh. Wah ini nggak usah dicobain, ini rumah udah pasti pas tuh. Gila keren banget. Aku juga beliin beberapa baju sama ini buat kamu. Serius kamu beliin aku handphone? Iya dong. Gimana? Kamu suka? Makasih ya sayang ya. Aku tuh makin sayang sama kamu. Hai. Kabarnya. Baik dong, kamu duduk. Ini anak asuh aku semua nih. Wah, ternyata kamu keren juga ya. Iya dong. Mereka. Mana tuh aku? Good job. Hey. Oh, udah langsung. Jago kan? Hai sayang. Hai. Sayang, aku tuh pengen nanya deh sama kamu. Nanya apa? Kamu tuh sayang gak sih sama aku? Sayang dong, Mas. Tapi sekarang aku lagi gak punya uang nih. Aku boleh minta uang kamu gak? Nih, kamu pakai aja uang aku. Yah, kalau segini doang gak cukup. Itu perhiasan kamu mendingan titip di aku deh. Soalnya di sini banyak orang jahat. Jangan, Mas. Nanti orang tua aku bisa marah. Terserah sih. Lagian juga aku gak bakal peduli lagi sama kamu. Kamu mau tinggalin aku, Mas? Ya udah, kalau gitu, nih uang aku buat kamu semua deh. Ya tapi itu perhiasan kamu juga. Aku nggak suka kamu pakai gitu-gituan. Nanti kalau orang tua aku sampai tahu, orang tua aku bisa marah. Ya udah kalau gitu kita putus aja. Ya udah. Kalau gitu, ini buat kamu. Gitu dong. Aku tuh nggak bakal mutusin kamu kalau kamu tuh nurut sama aku. Ya udah, kalau gitu aku titip semua perhiasan aku sama kamu ya, Mas. Iya, aku bakal jagain kok. Jimat ini benar-benar ampuh peletnya. Udah, lo habisin tuh semua. Gua yang traktir. Pak, apa-apaan sih Pak datang-datang marah? Gara-gara kamu, ibu kamu tuh jadi nggak waras. Semua harta dikasih ke orang. Buat ganti rugi kelakuan kamu. Maksudnya apa sih, Pak? Ngomong Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pergi kamu dari sini. Di sini itu kamu cuma bikin masalah. Mulgi. Kamu pulang ke rumah ya, Nak ya? Bu, nggak usah Bu. Bapak nggak akan terima dia pulang ke rumah. Mulgi. Bu, ngapain sih Bu masih membela anak itu? Selama ini kita sudah mendidik dia, Bu. Tapi masih seperti itu juga. Namanya juga anak, Pak. Bapak dan Ibu orang tuanya Mulgi ya? Mulgi udah porotin semua uang dan perhiasan saya termasuk HP saya diambil sama dia. Kamu kan yang ngasih Mulgi. Kenapa kamu nggak minta sama dia? Ya, pokoknya saya nggak mau tahu. Semua uang saya dikembalikan. Sudah. Kita berdamai aja ya. Nanti biar semua uang kamu Ibu yang ganti ya. Enak banget. Mulgi yang lakuin semua. Ibu yang ganti. Semua harta kita lama-lama habis, Bu. Sekalipun kita jatuh miskin, Ibu akan mengganti semua kerugian yang Mulgi perbuat. Saya Ibu lah. Kenapa ya?
Makin lama bokap gue tuh makin benci sama gue. Bos, lo masih mikirin bokap lo? Udah, bokap kayak gitu pikirin aja, bos. Ya nggak mungkin lah. Kalau ada apa-apa sama bokap gue, nyokap gue tuh pasti sedih. Ngaco lu kalau ngomong. Sana lu. Biar banget nih si Mawar. Mulgi, keluar! Keluar lo! Apain sih lu berdua? Ha? Gua disuruh Mawar buat habisin lu. Yakin lo? Yaudah, coba pukul. Itu doang. Lagi. Pinggir. Lu bilang tuh sama Mawar, gua nggak takut. Ini jadinya, Bu. Ibu ngegadir rumah Bapak buat bayar hutangnya Mulgi. Kita bukan bayar hutang, Pak, tapi bayar ganti ruginya Mulgi. Sama aja, Bu, bayar hutang. Ibu lihat, sekarang kita itu melarat, Bu. Ibu nggak peduli, Pak. Apapun Ibu lakukan demi Mulgi, anak kita satu-satunya. Terus aja belain anak ibu yang kurang ajar itu. Kasian ibu. Gara-gara gua ibu jadi menderita. Wah ini emang anak-anaknya emang berguna tau gak? Udah, mulai ngaco dah dia. Gue ini anak bawa sial. Gi, udah Gi, diam Gi. Lu nantangin gua lo kayak bokap gua, ha? Udah, jangan gangguin dia. Dia lagi nggak sadar tuh. Kenapa, Gi? Gi, lu kenapa, Gi? Lo berdua, bawa dia ke rumah sakit. Gue ngabarin orang tuanya ya. Yaudah. Gua bakal tunggu di sini. Ayo, ayo. Mulgi, kenapa kamu jadi seperti ini sih, Nak? Sebaiknya Ibu istirahat aja, Bu. Udah 2 hari ini Ibu kurang tidur. Gimana Ibu bisa istirahat, Pak, kalau keadaan Mulgi seperti ini? Anak ini selalu bikin susah orang tua. Mulgi. Ibu. Mulgi, kamu sadar, Nak? Bapak mau tanya sama kamu. Mau sampai kapan kamu bikin susah orang tua? Belum puas kamu buat orang tua menderita? Pak, cukup, Pak. Mulgi ini baru sadar. Kenapa sih Bapak marah melulu? Mulgi, coba Pak. Mulgi. Pak, cukup, Pak. Redam amarah Bapak. Pokoknya kita harus balas dendam sama Mulgi sama komplotannya. Setuju. Setuju, Bos. Setuju. Kalian gak usah takut. Kita udah punya jimat pawang kuda lumping. Siapa yang punya jimat ekor kuda lumping, itu bakal kalah sama gue. Cabut. Terserah. Ayo. Ya. Yuk. Gak ada kapok. Ngapain lagi? Nah, biar ini jadi urusan gue. Gak ada kapok-kapoknya lo ya? Udah serang aja langsung.
Macam aja. Jawab. Ini udah jadi wilayah kekuasaan gua ya. Gua usah baik-baik sana lo, ha? Basecamp baru. Tahu, Bu. Mulgi, Ibu boleh minta sesuatu sama kamu. Apa, Bu? Ibu cuma minta sama kamu. Kamu harus bisa jaga diri kamu dan jaga nama baik keluarga. Ya? Aku minta maaf ya, Bu. Aku belum jadi anak yang terbaik buat Ibu. Iya, Nak. Ibu udah maafin kamu. Ibu juga minta maaf karena Ibu belum bisa jadi ibu yang baik untuk kamu. Enggak kok, Bu. Ibu itu udah jadi ibu terbaik buat aku. Bu, jaketnya. Kalau bukan karena Ibu, Bapak malas, Bu, ngambil jaket buat dia. Pak, tahan emosi, Pak. Mulgi ini kan lagi sakit. Dia kan serang Mayoga dan kumpul kami, Bos. Mulgi, kamu nggak pergi sama mereka kan? Kamu kan tadi udah minta maaf sama ibu, terus kamu udah menyadari semua perbuatan kamu ya? Anak model kayak Mulgi, Bu. Nggak pernah nyesel, Bu. Nanti dia juga akan lakuin lagi, Bu. Gue nggak bisa ngebiarin ibu sedih lagi kalau tahu gue ikut mereka. Tapi kalau gue nggak ikut mereka, Yoga pasti ngeremehin gue. Bu, maafin Mulgi ya, Bu. Mulgi belum bisa jadi anak yang baik. Tuh, ibu bisa lihat sendiri kan? Dia mau ngelakuin apa lagi? Mulgi, kamu jangan pergi, Nak. Kamu kan masih sakit. Ya? Tapi aku harus pergi, Bu. Bu, udah, Bu, cukup, Bu. Sampai kapanpun dia itu nggak akan pernah berubah. Mulgi, ibu mohon. Ya, kamu jangan pergi ya, Nak. Mulgi, kamu ada nggak sih sedikit kasih prihatin sama ibu kamu? Dia itu udah mohon sama kamu. Kamu masih mau pergi? Hah? Pak, aku tuh sayang sama ibu, Pak. Tapi aku pusing, Pak. Tiap hari dengerin Bapak marah sama aku. Mulgi minta maaf ya, Bu. Mulgi! Mulgi! Udah lah, Bu. Mau usah ngarepin dia. Gua gak akan pernah lagi dikalahin sama Mulgi atau sama siapapun. Karena kekuatan gua akan bertambah berkali-kali lipat. Karena lo tahu semua, gua pawang kuda rengkong. Bar. Belum kapok mereka ya? Belum kapok ya? Lu pikir kita bakal kapok? Hah? Serang! Ayolah, seranglah! Cabut! Lo semua harus sini nih, gua kejar Mulgi! Emang lo dasarnya tuh pecundang. Sok-sok ngelawan, lo sendiri yang kabur. Bener dugaan gua. Lo tuh cuma cowok kotor, cowok lemah, yang nggak cocok banget jadi geng motor.
Cuma bertiga orang, Pak. Cepat, Pak. Ya Allah. Bu, jangan bu. Itu motor anak saya, Pak. Jangan mendekat, Bu. Pak, tolong cari anak saya, Pak. Saya takut ada apa-apa sama anak saya, Pak. Baik, Bu. Kami akan mengurus semuanya ini. Pak Widi, periksa, Pak. Baik, Pak. Kita keras banget polisi ya, Bu ya. Mulgi, kamu di mana, Nak? Astagfirullah. Ini orang udah mati apa masih hidup ya? Mas, bangun Mas. Mas. Aduh, ini udah mati kali ya. Masih hidup Mas? Mas, kenapa Mas? Kalau gitu ikut ke rumah saya dulu aja yuk Mas. Ya Allah, aduh pelan-pelan. Itu lukanya parah banget. Kasihan banget sih ini. Aduh. Iya Bu, kasihan banget ya. San, kamu temukan anak itu di mana? Di halaman belakang. Paling habis berkelahi. Susan juga mikirnya kayak gitu. Tapi kayaknya dia habis dikeroyok. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit aja yuk? Bu, Susan juga maunya kayak gitu. Tapi kan sekarang kita belum punya uang. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang dia kita rawat dulu di sini sampai sembuh. Tapi nanti kalau sudah sembuh, dia harus pulang dari sini. Iya Bu. Mulgi, di mana kamu nak? Kamu cari Mulgi kemana lagi sih Bu? Kemana aja Pak sampai kita bisa menemukan dia? Pak, kita tanya orang itu sana, Pak. Ya udah yuk. Banget ya. Mana sih lama banget tukang sayurnya? Lama banget ya Bu. Permisi Bu. Iya Bu, ada apa? Apa Ibu pernah lihat orang ini Bu? Wah, saya nggak pernah lihat tuh Bu. Iya, saya juga nggak pernah lihat Bu. Ibu yakin? Ya, yakin Bu. Bu, mungkin anak kita udah meninggal Bu. Ibu kan bisa lihat, nggak ada satu orang pun yang melihat anak kita. Pak, jangan ngomong seperti itu Pak. Ibu yakin Mulgi masih hidup. Lihat kan, waktu kejadian itu Mulgi nggak ada. Dia mungkin nggak selamat. Nggak. Ibu nggak akan menyerah. Ibu akan terus mencari. Kalaupun memang dia sudah meninggal, kita harus menemukan jasadnya Pak. Mau sampai kapan? Udah seminggu kita mencari dia Bu. Jangankan seminggu Pak. Sebulan, bertahun-tahun, kita harus tetap mencari Mulgi. Dia anak kita. Udahlah terserah Ibu. Ayo kita pulang, Bapak capek. Ayo udah. Mas Mulgi? Mas? Kok angkat-angkat kardus? Itu kan berat Mas. Emangnya Mas sudah sehat? Aku udah baikan kok. Makasih ya. Kamu waktu itu nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin waktu itu aku udah mati. Gak apa-apa. Lagian ini kan emang kewajiban aku sebagai sesama manusia. Ya kebetulan aja aku yang nemuin kamu. Kalau orang lain, dia juga pasti ngebantu kamu. Ya, aku ngerasa beruntung sekali sih bisa ditolongin sama malaikat secantik kamu. Bisa aja nih Mas Mulgi. Oh ya, emangnya
kamu nggak takut ya sama masa lalu aku? Nggak sama sekali kok, Mas. Lagian Mas Mulgian sekarang kan adalah orang yang baik. Sepertinya kamu sudah sehat ya, Mulgi. Alhamdulillah saya udah baik kan. Berarti kamu sudah bisa meninggalkan rumah ini. Bapak, Mas Mulgi kan baru aja sehat. Kapan kamu bisa pulang ke rumah kamu? Selamat siang, Pak. Siang. Ada apa ya? Kami kesini mau menagih hutang-hutang Bapak. Sekarang bayar hutang-hutang Bapak. Saya sudah bayar semua hutang-hutang saya. Tapi Bapak belum bayar bunganya. Sekarang Anda bayar. Dari awal tidak pernah dijelaskan tentang bunga. Jadi saya tidak mau bayar. Pokoknya saya nggak mau bayar. Jadi Anda tidak mau bayar? Enggak, pokoknya. Pak. Sekarang Anda mau bayar atau saya pukul lagi? Pergi lo! Gak usah kesini-sini lagi. Awas lo ya! Saya terima kasih atas bantuan kamu ya. Itu nggak ada apa-apanya Pak, dibanding jasa Susan yang telah nyelamatin saya Pak. Dan saya rela juga kok ngelakuin apa aja untuk membalas kebaikan keluarga Bapak yang telah menyelamatkan nyawa saya Pak. Kalau boleh, saya ingin melamar Susan Pak. Kalau Bapak sih terserah anaknya. Susannya mau atau tidak. Kalau Susan sih ikutin pilihannya Bapak, yaitu adalah Mas Mulgi. Tapi Susan mau Mas Mulgi melakukan satu hal. Apa ya? Mas Mulgi harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Supaya hidup kita jadi lebih baik, Mas. Iya, aku janji akan berubah menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulgi. Ibu kangen sama kamu. Siapa, Bu? Kamu jangan pergi lagi ya. Mulgi, Pak. Kemana aja kamu? Gak ada kabarnya selama ini. Maafin Mulgi ya Pak, tapi... Kamu tahu, ibu kamu tuh capek nyari kamu. Sampai dia tuh sakit. Sudah, Pak. Yang penting Mulgi udah pulang, Pak. Ibu nggak mau kehilangan Mulgi lagi. Oh iya, Pak. Bu, kenalin ini Susan. Mana aja lu? Gue pikir udah koit, bro. Gue bener-bener kaget. Lu bener pengen nikah? Iya, doain ya. Pastinya, bro. Gimana kalau sekarang kita jalan dulu? Sorry ya, gue udah gak mau lagi gabung geng motor. Lah, payah lu. Pengecut banget. Cabut. Cupu! Baik. Orang lain seperti yang orang lain bilang, kamu ngapain istri kamu keras kayak gitu, udah tinggalin aja. Tapi saya enggak Bang, bagi saya dia benar bidadari yang turun dari Allah, itu malaikat yang untuk menjaga saya. Saya perjuangin darah sama kematian juga demi anak istri. Cuman yang bingungnya tuh kenapa di setiap keluarga saya tuh permasalahan sama rezekinya tuh susah. Iya. Nah, ini dia si Mulgi.
G, apa lu serius mau keluar dari geng motor ini? Udah lagi, lu tinggal menceraikan istri lu itu. Enggak. Gue nggak mungkin nyerahin istri gue. Kalau bukan karena dia, gue nggak mungkin ada di sini sekarang. Istri lo itu cuma penghalang buat lo. Kita ini butuh pemimpin seperti lo buat ngalahin geng motornya Yoga. Asal lo tahu ya, semenjak lo nggak ada, geng kita ini udah nggak dianggap sama orang-orang. Ya bagus. Itu artinya kalian harus ninggalin geng motor ini. Gue udah capek jadi berandalan. Gue udah capek bikin resah orang-orang. Waktu gue tuh udah banyak terbuang untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Ini waktunya. Ini waktunya gue ngebangun keluarga gue sama Susan. Lu bener-bener pengkhianat, Gi. Apa lu lupa sama janji lu? Bahwa kita harus terus bersama untuk membesarkan geng motor kayak ini. Lu lupa itu? Lu pengecut, Li. Gue nyesel pernah dengar kata-kata lu. Ternyata mental lu kayak kerupuk. Ini terakhir kalinya gue bareng-bareng sama kalian. Setelah ini, gue gak mau ada lagi di lingkungan geng motor. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak bangga sama kamu, Mulki. Sekarang kamu itu sudah berubah. Dan kamu tidak salah memilih pasangan. Mulki juga minta maaf ya. Selama ini Mulki itu cuma bisa menyusahkan bapak sama ibu. Di balik laki-laki sukses, mendapatkan istri yang selalu mendampinginya. Saya sangat merasakan peran istri saya dalam perubahan hidup saya untuk menjadi lebih baik. Dan tentu saja, itu semua atas campur tangan Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada saya atas doa-doa ibu saya yang selalu ibu saya panjatkan. Istri dan ibu saya yang akan selalu menjadi motivasi bagi saya untuk menjadi manusia yang lebih baik.